bocah ajaib dari bengkel Jaya Abadi. Saya bisa memperbaiki ini. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun berkata di depan sebuah Mercedes-Benz yang mogok selama 3 hari. Sontak, seisi bengkel menjadi riuh. Nak, jangan bercanda. Kami sudah habis 30 juta rupiah untuk mobil ini, kata pemilik bengkel sambil tertawa meremehkan. Baiklah, kalau kau benar-benar bisa memperbaikinya, mobil ini jadi milikmu. Mari kita kembali ke waktu 1 jam sebelumnya. Di bengkel Jaya Abadi, sebuah bengkel di kawasan otomotif Cengkareng, Jakarta, hari itu dimulai seperti biasa. Aroma oli yang menyengat bercampur dengan derit suara besi, sebuah Mercedes-Benz C-Class hitam teronggok di tengah bengkel, seolah ditinggalkan. Sudah 3 hari mobil itu menjadi biang keladi pusing kepala semua montir karena penyebab kerusakannya tidak kunjung ditemukan. Sialan. Mobil rewel ini. Gerutu Pak Agus, seorang montir veteran berusia pertengahan 50-an. Dengan pengalaman 30 tahun, kali ini ia pun angkat tangan. Puluhan kali diagnosis komputer dijalankan, tapi masalahnya tetap misterius. Pak, sepertinya sudah tidak ada harapan. Mungkin kita harus ganti seluruh mesinnya, katanya pada pemilik bengkel. Pak Sutisna, pemilik bengkel Jaya Abadi, memijat kepalanya yang pening. Pria berusia awal 50-an ini telah berkecimpung di dunia perbengkelan selama 20 tahun, tetapi kasus seperti ini adalah yang pertama baginya. Bagaimana cara menjelaskannya pada pelanggan? Kita sudah menghabiskan 30 juta. Tepat pada saat itu, seseorang masuk ke bengkel. Sepatu ketsnya kotor, rambutnya tampak beberapa hari tidak dicuci, dan pakaian usangnya penuh noda oli. Siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa ia adalah seorang anak jalanan. Anak itu dengan hati-hati melihat sekeliling bengkel. Jantungnya berdebar kencang, tetapi rasa laparnya lebih besar. Sudah 2 hari ia tidak makan dengan benar. Siapa anak ini? Tanya Pak Agus dengan nada kesal. Para montir lain satu persatu menoleh. Hei, dikira ini taman bermain? Jangan ganggu orang dewasa bekerja. Pulang sana. Seorang montir lain menimpali sambil tertawa. Pipi anak itu memerah, tetapi ia menahannya dengan kuat. Saat itulah, matanya tertuju pada Mercedes itu. Kap mesinnya terbuka, memperlihatkan jeroan mesin yang rumit. Tiba-tiba, suara ayahnya terngiang di telinganya. Bima, mesin tidak pernah berbohong. Dengarkan suaranya, nama anak itu adalah Bima. Tapi saat itu, tidak ada seorang pun di sana yang tahu. Didorong oleh rasa lapar dan putus asa, Bima memberanikan diri, saya bisa memperbaiki ini. Pak Sutisna tertawa tak percaya. Nak, jangan bercanda. Kami sudah habis 30 juta rupiah untuk mobil ini. Mata Bima berbinar, wajahnya menunjukkan keyakinan. Kalau begitu, jika saya benar-benar bisa memperbaikinya, apa yang akan Bapak berikan? Bengkel mendadak hening. Pak Agus mendengus, anak ini benar-benar aneh, apa yang tidak bisa kami kerjakan selama 3 hari? Mau dia selesaikan? Pak Sutisna berpikir sejenak. Toh mobil ini sudah hampir ia serahkan kembali pada pemiliknya dengan rekomendasi ganti mesin. Baiklah, katanya sambil menunjuk Mercedes itu. Kalau kau benar-benar bisa memperbaikinya, mobil ini jadi milikmu. Suasana bengkel menjadi gaduh. Tidak ada yang tahu apakah ucapan Pak Sutisna itu serius atau hanya lelucon. Memberikan Mercedes bekas seharga 400 juta rupiah kepada seorang anak kecil adalah hal yang tidak masuk akal. Jantung Bima berdebar kencang. Tetapi di saat yang sama, ia merasa yakin. Dengan metode yang diajarkan ayahnya, ia pasti bisa. Tunggu, Pak. Seorang montir wanita berusia awal 30-an, Dewi, angkat bicara. Ia telah bekerja 2 kali lebih keras dari yang lain untuk mendapatkan posisinya di industri yang didominasi pria ini. Kita bahkan tidak tahu anak ini dari mana, Pak. Jangan membuat janji seperti itu. Tapi Pak Sutisna hanya melambaikan tangannya. Tidak apa-apa. Anggap saja mobil ini sudah rongsokan. Jika anak ini bisa membuat keajaiban, aku rela memberikannya. Bima perlahan mendekati mobil itu. Ujung jarinya sedikit gemetar, tetapi suara ayahnya kembali terngiang. Bima, mesin tidak pernah berbohong. Dengarkan baik-baik apa yang ingin dikatakannya. Tolong nyalakan mesinnya, kata Bima pelan.
Pak Agus, dengan wajah masih kesal, menyalakan mesin, raungan mesin yang kasar memenuhi bengkel. Bagi orang lain, itu hanyalah suara bising. Tapi bagi Bima, itu berbeda. Seperti yang diajarkan ayahnya, ia memejamkan mata dan menajamkan telinganya. Ia merasakan getaran yang tidak teratur. Katup termostat, kata Bima dengan suara penuh keyakinan. Katupnya macet dalam posisi setengah terbuka, jadi cairan pendingin tidak bersirkulasi dengan baik. Makanya mesin kadang terlalu panas, kadang kurang panas. Bengkel kembali hening. Wajah Pak Agus menegang. Apa? Kami sudah memeriksa katup termostat. Secara kasat mata memang terlihat normal, tapi ada kemacetan halus di dalamnya. Gejalanya hanya muncul saat suhu mesin naik, jadi tidak terdeteksi oleh alat diagnosis, lanjut Bima menjelaskan. Dewi bertanya dengan tatapan curiga. Lalu, bagaimana cara memperbaikinya? Ganti katup termostat dengan yang baru. Tapi sebelumnya, seluruh sistem pendingin harus diperiksa. Pak Sutisna tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Penjelasan anak ini tidak terdengar seperti omong kosong. Sangat detail dan logis. Apa kau benar-benar bisa memperbaikinya sendiri? Bima mengangguk. Tangannya gemetar, tetapi suaranya mantap. Ya, saya bisa. Pak Sutisna akhirnya mengizinkan. Lagi pula, tidak ada ruginya. Bima mendekati kotak peralatan dan memilih alat-alat yang ia butuhkan satu persatu. Tangan mungilnya dengan cekatan memegang kunci pas dan obeng. Para montir mulai berkerumun, setengah penasaran, setengah ragu. Tangan Bima mulai bergerak. Ia masuk ke dalam ruang mesin dan menemukan lokasi katup termostat dengan tepat. Di sini, katanya dengan nada gembira namun tetap fokus, seperti seorang veteran berpengalaman. Ia memutar obeng dengan hati-hati dan melonggarkan baut dengan kunci pas. Lihat ini, Bima mengangkat katup termostat yang sudah dilepas. Sekilas tampak normal, tetapi jika dilihat lebih dekat, ada kotoran halus yang mengganjal. Ini yang membuat katup tidak bisa terbuka sepenuhnya. Pak Agus ternganga. Anak ini benar-benar menemukan masalahnya. Pekerjaan mengganti katup termostat baru selesai dalam 30 menit, berkat gerakan tangan Bima yang sangat cepat. Sekarang, coba nyalakan mesinnya. Pak Sutisna sendiri yang menyalakan mesin. Kali ini, suara mesin yang terdengar lembut dan merata. Tidak ada getaran, tidak ada suara bising. Semua orang di bengkel terdiam dengan ekspresi tidak percaya. Benar. Benar-benar diperbaiki, gumam Dewi. Matanya berkaca-kaca. Apa yang dilakukan anak kecil ini terasa seperti sebuah keajaiban. Pak Sutisna menatap Bima. Nak? Siapa namamu? Bima, Pak. Bima, kau sungguh luar biasa. Pak Sutisna menepati janjinya. Tentu saja, ia tidak bisa begitu saja memberikan mobil kepada anak berusia 10 tahun, tetapi ia menawarkan solusi lain. Bima, maukah kau bekerja di bengkel kami? Tentu saja, karena kau masih kecil, kau akan mulai dari pekerjaan yang mudah. Mata Bima berbinar. Untuk pertama kalinya, seseorang mengakui kemampuannya. Malam itu, Bima makan malam hangat di rumah Pak Sutisna. Ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali ia makan dengan layak. Namun, Bima belum mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya. Siapa ayahnya? Bagaimana ia mempelajari semua ini, dan mengapa ia sendirian? Semua itu masih menjadi rahasia. Satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendirian. Kini ada orang-orang yang percaya padanya. Namun, hanya Pak Agus yang berbeda. Ia menatap Bima dengan perasaan tidak enak. Anak ini, ada yang aneh. Bagaimana mungkin anak 10 tahun memiliki keahlian seperti ini? Benih kecurigaan mulai tumbuh di hatinya. Ia merasa harus mencari tahu siapa Bima dan dari mana asalnya. Anak itu pasti menyembunyikan sesuatu. Malam itu, Bima tidak merasakan tatapan curiga itu. Ia tertidur lelap di tempat tidur yang nyaman untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam mimpinya, ayahnya muncul dan berkata, "Bagus sekali, Bima. Ini baru permulaan." Keesokan paginya, Bima terbangun di sofa ruang tamu rumah Pak Sutisna. Badannya terasa pegal, tetapi perasaan aman setelah tidur nyenyak terasa luar biasa, sangat berbeda dari tidurnya di emperan toko atau kolong jembatan selama beberapa bulan terakhir.
Pak Sutisna sedang memasak Indomie di dapur. Sudah bangun? Cuci muka dulu. Kita sarapan bersama. Bima dengan ragu berjalan ke kamar mandi. Melihat pantulan dirinya di cermin, ia merasa menyedihkan. Rambutnya lepek dan berminyak, wajahnya kotor di sana-sini. Makan yang banyak. Badanmu kurus sekali, kata Pak Sutisna sambil meletakkan semangkuk Indomie di depan Bima. Bima hampir menangis. Kapan terakhir kali seseorang mengkhawatirkannya seperti ini? Terima kasih, Pak, kata Bima dengan suara kecil. Pak Sutisna menatapnya dengan perasaan campur aduk. Bima, kamu dari mana? Orang tuamu di mana? Pertanyaan tiba-tiba itu membuat tangan Bima berhenti. Sendok di tangannya sedikit bergetar. Saya? Sendirian. Bima menunduk, seolah tidak ingin bicara lebih lanjut. Pak Sutisna tidak bertanya lagi. Ia tahu anak-anak seperti ini memiliki cerita yang tidak ingin mereka bagi. Baiklah, tidak apa-apa. Kau bisa cerita kapanpun kau siap. Namun, kepala Pak Sutisna dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa seorang anak 10 tahun memiliki keahlian seperti itu? Siapa yang mengajarinya? Setibanya di bengkel, para montir berkerumun. Kejadian kemarin menjadi topik hangat. Pak, Bapak benar-benar membawa anak itu ke sini? Kata Adi, seorang montir muda, dengan rasa takjub. Sebaliknya, Pak Agus menunjukkan wajah tidak senang. Pak, kenapa membawa anak kecil ke bengkel? Berbahaya. Benar juga, Pak. Ini bukan tempat untuk anak-anak, tambah Dewi dengan nada khawatir. Sebagai wanita di industri ini, ia selalu ekstra hati-hati. Namun, matanya menunjukkan keibuan saat melihat Bima. Anak itu terlalu kurus dan menyedihkan. Bima duduk di sudut bengkel, mengamati sekelilingnya dalam diam. Suara ayahnya kembali terngiang. Bima, dimanapun kau berada, perhatikan sekelilingmu. Di mana letak peralatan? Bagaimana orang bekerja? Di sudut lain, ada sebuah Toyota Kijang Innova tua. Kap mesinnya terbuka, dan seorang montir tampak kebingungan. Telinga Bima yang tajam menangkap sesuatu. Ada suara aneh. Pak, sepertinya mobil itu masalahnya di pompa bensin. Kata Bima hati-hati. Montir itu menoleh kaget. Apa? Anak kecil tahu apa? Tetapi Bima yakin. Saat di starter, tidak ada suara nging. Sepertinya pompa bensinnya tidak bekerja. Montir itu, setengah percaya, memeriksanya. Ternyata benar. Ada masalah dengan pompa bensin. Wah, anak itu hebat sekali. Kejadian Mercedes kemarin bukan kebetulan, bisik para montir. Kabar tentang kemampuan Bima menyebar dengan cepat. Hanya Pak Agus yang masih merasa tidak nyaman. Ia memanggil Bima. Nak, sini sebentar. Bima mendekat dengan was-was. Tatapan Pak Agus terasa tajam. Kamu benar-benar 10 tahun? Iya, Pak. Lalu, di mana kau belajar semua ini? Bagaimana bisa anak seumuranmu tahu hal seperti ini? Tenggorokan Bima tercekat. Ia tidak ingin membicarakan ayahnya. Terlalu menyakitkan. Tiba-tiba, ingatannya melayang kembali ke 2 tahun lalu, di sirkuit internasional Sentul. Ayahnya, Baskara Sakti, mengenakan baju balap. Ayahnya yang tinggi dan gagah adalah pahlawan baginya. Bima, kalau ayah menang hari ini, ayah belikan mainan baru. Benar, ayah? Janji, ya? Tapi hari itu adalah akhir dari segalanya. Brak. Suara besi jatuh yang tiba-tiba membuat Bima tersentak. Itu hanya suara montir yang menjatuhkan kunci pas, tetapi bagi Bima, itu terdengar seperti suara tabrakan hari itu. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Napasnya sesak. Bima, kamu tidak apa-apa? Dewi dengan cepat berlari dan memegang bahu Bima. Wajah Bima pucat pasi. Dewi membawa Bima ke tempat yang tenang, sebuah ruang istirahat kecil di belakang bengkel. Tarik napas pelan-pelan. Tidak apa-apa. Di sini aman. Suara lembut Dewi perlahan menenangkan Bima. Apakah seperti ini rasanya jika ia punya seorang ibu? Terima kasih. Mbak, kamu pasti pernah mengalami sesuatu yang menakutkan, ya? Bima tidak menjawab. Tetapi matanya sudah basah. Pak Sutisna mengumpulkan para karyawannya. Semuanya, mulai hari ini Bima adalah bagian dari keluarga bengkel kita.
Jangan beri dia pekerjaan berbahaya, biarkan dia belajar dari hal-hal yang mudah. Tapi, Pak, identitasnya saja belum jelas. Protes Pak Agus. Sudah, ini keputusanku, kata Pak Sutisna tegas. Sore itu, Bima membantu pekerjaan-pekerjaan ringan. Merapikan peralatan, membawa suku cadang. Tetapi matanya selalu mengamati. Masalah setiap mobil, cara kerja para montir, ia menyerap semuanya. Hebat. Dia sudah hafal semua nama suku cadang, puji Adi. Sementara itu, Pak Agus sendirian di depan komputer, mencari sesuatu. Ia mengetik kata kunci mekanik jenius 10 tahun di internet, tetapi tidak menemukan informasi apapun tentang Bima. Aneh, anak dengan bakat seperti ini seharusnya sudah terkenal. Saat hari mulai gelap, Bima pulang bersama Pak Sutisna. Bima, mulai besok kau harus sekolah juga? Kau harus tetap belajar. Bima terkejut. Sekolah terasa seperti kata dari masa lalu yang sangat jauh. Saya tidak perlu sekolah, Pak. Saya lebih suka bekerja di sini. Tidak bisa. Kau harus belajar agar kelak bisa menjadi mekanik yang benar-benar hebat. Malam itu, Bima mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit, meskipun ia masih bungkam tentang masa lalunya. Pak, terima kasih banyak. Saya tidak pantas menerima semua ini. Jangan berkata begitu. Kamu sudah banyak membantu kami. Hati Bima terasa hangat, tetapi juga takut. Suatu hari nanti, identitasnya akan terungkap. Apakah mereka masih akan sebaik ini padanya? Malam itu, Bima mimpi buruk. Kenangan hari kecelakaan ayahnya terus muncul. Ayah. Bima mengigau. Pak Sutisna terbangun. Melihat Bima gelisah di sofa, ia semakin yakin. Anak ini pasti memiliki luka batin yang dalam. Pukul 4 pagi, Bima terbangun, basah oleh keringat dingin. Ayah, apa yang aku lakukan ini benar. Aku mengikuti semua yang ayah ajarkan. Ia diam-diam melihat keluar jendela, ke langit Jakarta yang masih gelap. Apakah ada yang mencarinya? Atau semua orang sudah melupakannya? Bima mengepalkan tangannya. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak bergantung pada siapapun lagi, untuk membangun kekuatannya sendiri. Ia akan mandiri dengan keahlian yang diwariskan ayahnya. Dan suatu hari nanti, ia akan mengungkap kebenaran di balik kematian ayahnya. Tetapi Bima belum tahu. Ia belum tahu betapa besar bahaya yang mengintainya, dan ada orang-orang yang sedang mencarinya. Tidak jauh dari sana, seseorang sedang mengamati bengkel itu. Setelah memastikan keberadaan Bima, mereka akan segera bergerak. Seminggu setelah Bima datang, suatu pagi, ponsel Pak Sutisna berdering tanpa henti. Halo? Ya, bengkel Jaya Abadi di sini. Suara di seberang telepon terdengar sangat antusias. Wajah Pak Sutisna berubah dari bingung menjadi terkejut. Apa? Bengkel kami masuk YouTube? Pak Sutisna bergegas menyalakan komputer. Ia mencari mekanik jenius 10 tahun di YouTube, dan benar saja, ada sebuah video. Di layar, tampak jelas Bima sedang memperbaiki Mercedes. Jumlah penontonnya sudah melebihi 500.000. Apa ini? Kolom komentar dipenuhi reaksi luar biasa. Wah, beneran ini? Anak 10 tahun bisa begitu? Keren. Indonesia punya jenius seperti ini. Di mana bengkelnya? Mau servis mobil di sana. Pak, ada apa? Tanya Bima cemas. Pak Sutisna memutar layar ke arahnya. Wajah Bima langsung pucat pasi. Ini. Apa ini? Ujung jarinya gemetar. Ia tidak ingin menjadi terkenal. Ia takut seseorang akan mengenalinya. Siapa yang merekamnya? Mungkin salah satu pelanggan? Pak Sutisna juga tampak bingung. Video itu menyebar dengan cepat ke Instagram, TikTok, dan Facebook, tagar, bocah ajaib bengkel dan mekanik 10 tahun menjadi viral. Pukul 10 pagi, orang-orang mulai berkerumun di depan bengkel. Tatapan penasaran tertuju pada Bima. Itu anaknya yang di video. Wah, benar-benar masih kecil. Tatapan mereka membuat Bima tidak nyaman. Ia bersembunyi di sudut bengkel, jantungnya berdebar kencang. Dewi dengan sigap melindunginya. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan terlalu dekat, anaknya takut. Namun, menjelang sore, para wartawan dari stasiun TV mulai berdatangan. Kami ingin mewawancarai mekanik jenius 10 tahun itu.
Bagaimana latar belakangnya? Di mana ia belajar keahlian ini? Pak Sutisna kebingungan. Ia sendiri tidak tahu banyak tentang masa lalu Bima. Saya tidak mau diwawancara, kata Bima sambil bersembunyi di belakang Dewi. Kamera wartawan terasa menakutkan. Suara ayahnya kembali terngiang. Bima, jangan terlalu menonjol. Hiduplah dengan tenang dan aman. Pak Agus, yang menyaksikan semua ini, semakin curiga. Aneh. Anak dengan bakat sehebat ini, kenapa hidup di jalanan? Dan kenapa dia begitu takut pada orang? Saat itu, sebuah mobil sedan mewah masuk ke bengkel. Sebuah Genesis hitam. Pria yang turun dari mobil itu berusia pertengahan 50 kerepan, berpenampilan terhormat. Meskipun mengenakan setelan jas, auranya menunjukkan bahwa ia paham betul tentang mobil. Selamat siang. Saya Wijoyo, katanya. Pak Wijoyo adalah pimpinan sebuah perusahaan suku cadang mobil ternama di Indonesia, namanya cukup dikenal di industri ini. Saya datang setelah melihat video itu, saya ingin bertemu dengan anak itu. Pak Sutisna menjadi tegang. Ia tidak menyangka orang sebesar ini akan datang. Maaf, Pak, anaknya sedang sedikit terkejut. Tidak apa-apa, saya hanya akan melihat dari jauh. Pak Wijoyo mengamati Bima dari kejauhan. Caranya merapikan peralatan, caranya membantu montir lain. Matanya memancarkan cahaya aneh. Ada perasaan yang familiar, tidak mungkin, ingatan 20 tahun lalu muncul di benaknya. Maaf Pak, nama anak itu siapa? Tanya Pak Wijoyo hati-hati. Namanya Bima Sakti, Pak. Kenapa? Wajah Pak Wijoyo seketika menegang. Marga Sakti, nama Bima, dan bakat yang luar biasa itu. Mungkinkah dia, putra Baskara? Untuk memastikannya, ia mendekati Bima. Halo, Bima. Saya Om Wijoyo. Halo, Om. Sapa Bima dengan suara kecil. Kamu hebat sekali. Di mana kamu belajar semua ini? Pertanyaan itu membuat Bima tersentak. Lagi-lagi pertanyaan tentang masa lalunya. Belajar? Sendiri? Om, sendiri? Tidak ada yang mengajarimu? Bima menggeleng, tetapi Pak Wijoyo bisa membaca kebohongan dari ekspresinya. Sebagai ujian, Pak Wijoyo bertanya, apakah ayahmu juga bekerja di bidang otomotif? Tubuh Bima membeku, matanya mulai berkaca-kaca. Tidak. Namun, reaksi itu sudah cukup bagi Pak Wijoyo untuk yakin. Anak ini, pasti putra Baskara Sakti. Bima, kamu tidak apa-apa? Dewi berlari dan memeluk Bima. Bima pun menangis. Kenapa? Kenapa semua orang bertanya tentang ayah? Ayah sudah. Tangisan Bima membuat seisi bengkel hening. Pak Wijoyo merasa sangat terpukul. Ia tahu Baskara telah meninggal, tetapi ia tidak pernah menyangka putranya akan hidup seperti ini. Baskara, putramu menderita seperti ini. Hati Pak Wijoyo terasa sakit. Ia teringat kenangan 20 tahun lalu bersama Baskara, saat mereka bersama-sama mengotak-atik mobil dan membangun mimpi. Pak Wijoyo memutuskan, ia harus membantu anak ini. Ia punya utang budi pada Baskara. Pak Sutisna, ini kartu nama saya. Tolong hubungi saya jika ada yang bisa saya bantu. Anehnya, setelah Pak Wijoyo pergi, ekspresi Pak Agus menjadi semakin gelap. Kenapa orang seperti Pak Wijoyo datang mencari anak ini? Apa hubungan mereka? Pak Agus mulai mencari informasi tentang Pak Wijoyo di internet dan terkejut menemukan bahwa 20 tahun lalu, Pak Wijoyo pernah menjadi sponsor tim balap. Mungkinkah anak ini? Kecurigaan Pak Agus mulai menemukan bentuknya. Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Menjadi terkenal secara tiba-tiba membuatnya takut, dan perasaan bahwa Pak Wijoyo sepertinya mengenalnya membuatnya cemas. Ayah, apa yang harus aku lakukan? Ia belum menyadari bahaya yang lebih besar sedang mendekat. 2 minggu setelah Bima datang, sebuah SUV mewah berhenti di depan bengkel. Seorang pria berusia akhir 40 sen turun dari mobil. Ia tinggi dan tampan, tetapi tatapannya tajam. Saat melihat pria itu, tubuh Bima membeku. Bima? Kata pria itu dengan nada terkejut. Jantung Bima berdebar kencang. Si siapa? Ini Paman. Nak. Paman Yuda. Apa kau tidak ingat? Mendengar nama Yuda Permana,
Ingatan masa kecil Bima muncul, tetapi bukan kenangan yang indah. Ia teringat pria ini sering bertengkar hebat dengan ayahnya. "Anda Paman Bima?" tanya Dewi hati-hati. Ia merasa ada yang tidak beres. "Kenapa setelah 2 minggu baru muncul?" "Benar. Saya Yuda Permana, kakak dari ayah Bima. Selama ini Anda kemana?" "Bima sangat menderita," kata Pak Sutisna dengan nada menuduh. "Maaf, saya sedang ada perjalanan bisnis di luar negeri dan tidak tahu Bima ada di sini. Saya tahu dari video di media sosial, tetapi Bima tidak bisa mempercayai pamannya. Ia ingat perkataan ayahnya 2 tahun lalu, 'Bima, hati-hati dengan Paman Yuda. Dia sudah berubah karena uang, jangan pernah percaya padanya. Bima, ayo pulang bersama Paman. Kamu tidak seharusnya berada di tempat seperti ini.' Bima mundur. "Saya suka di sini. Orang-orang di sini baik, tapi keluarga harus bersama. Paman akan merawatmu, tunggu dulu." "Bima tidak mau, Anda tidak bisa memaksanya," kata Pak Sutisna. "Maaf, ini masalah keluarga." "Secara hukum, saya adalah wali Bima," jawab Yuda tajam. "Bima, pamanmu orang seperti apa? Apa hubunganmu dengan ayahmu tidak baik?" bisik Dewi. Bima mengangguk. "Ayah bilang jangan percaya paman. Mereka bertengkar karena uang." Mendengar ini, wajah Yuda menegang. Ia tertawa canggung. "Itu hanya salah paham. Biasa, kakak adik bertengkar soal bisnis. Sudah lewat." "Bisnis? Bisnis apa yang dijalankan ayah Bima?" tanya Pak Agus curiga. "Dia seorang pembalap." "Pembalap?" Pak Sutisna terkejut. Ayah adalah juara balap nasional," kata Bima dengan suara kecil. "Benar?" "Jelas Yuda. Baskara adalah juara 3 kali di sirkuit Sentul. Pembalap terbaik di masanya. Jadi, keahlian Bima ini," Dewi bergumam takjub, "diturunkan dari ayahnya. Lalu di mana ayah Bima sekarang?" tanya Adi polos. Wajah Bima berubah sedih. "Meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan saat balapan di Sentul." "Kecelakaan itu?" "Kukuk," teriak Bima tiba-tiba. Ingatan hari itu kembali dengan jelas, deru mesin, decit ban, dan suara tabrakan yang mengerikan. Dewi segera memeluknya. "Tenang, Bima, di sini aman." "Lalu kenapa selama 2 tahun ini Anda tidak mencari Bima?" tanya Pak Sutisna curiga. "Saya kira dia ada di panti asuhan. Paman bahkan tidak datang ke pemakaman ayah," kata Bima dengan suara bergetar. Wajah Yuda kembali menegang. "Waktu itu ada urusan mendesak. Yang penting sekarang adalah masa depan Bima. Saya akan merawatnya," kata Yuda, mengalihkan pembicaraan. "Saya tidak mau ikut." "Saya mau di sini," kata Bima tegas. "Bima, kau masih kecil, kau tidak mengerti. Ada peninggalan ayahmu yang harus kau terima. Untuk itu, kau harus ikut paman." Mata Yuda berubah. Ia tampak terdesak. Pak Agus yang mengamatinya semakin yakin pria ini berbohong dan punya niat lain. Apakah ini ada hubungannya dengan kedatangan Pak Wijoyo? "Saya tidak mau." Melihat Pak Sutisna dan Dewi melindungi Bima, Yuda akhirnya mundur. "Baiklah. Tapi ini belum selesai. Aku wali sah Bima secara hukum." Ucapannya sebelum masuk ke mobil membuat semua orang cemas. "Aku akan kembali." Malam itu, Bima tidak bisa tidur. Apakah pamannya benar-benar peduli padanya? Suara ayahnya terdengar semakin jelas. "Bima, hati-hati dengan Paman Yuda. Jangan pernah percaya padanya." Bima mulai mengerti arti peringatan itu. Beberapa hari kemudian, Bima teringat sesuatu. Ia membuka tas usangnya dan menemukan kantong kain kecil berisi 1 set kunci pas tua milik ayahnya. Saat memeriksanya, ia menemukan salah satu kunci pas memiliki pegangan yang bisa dibuka. Di dalamnya, ada sebuah USB kecil dan secarik kertas. "Bima, jika kau membaca ini, berarti sesuatu telah terjadi pada ayah. USB ini berisi informasi penting, jangan membukanya sendirian, cari orang dewasa yang bisa kau percaya. Dan ingat, jangan pernah percaya pada Paman Yuda." Jantung Bima berdebar kencang. Keesokan harinya, ia bingung apa yang harus dilakukan dengan USB itu. Ia takut isinya akan membahayakan semua orang. Akhirnya,
Ia menyembunyikannya kembali. Namun, Pak Agus yang curiga telah melihat Bima melakukan sesuatu pada dini hari. Saat Bima sedang makan di luar bersama Dewi, Pak Agus memeriksa tas Bima dan menemukan kunci pas aneh itu beserta USB di dalamnya. Ia cepat-cepat mengembalikannya saat mendengar Bima kembali. Bima yang kembali merasa ada yang aneh dengan posisi kunci pasnya. Ia sadar seseorang telah memeriksa barang-barangnya. Siang itu, Yuda menelepon Pak Sutisna. "Bagaimana kabar Bima?" "Dia baik-baik saja." "Jangan hubungi kami lagi, Pak Sutisna. Bima adalah tanggung jawab saya secara hukum. Jika Anda tidak kooperatif, saya akan menggunakan cara lain." Bima memiliki warisan dari ayahnya, dan itu perlu dikelola. Sementara itu, Bima yang penasaran dengan isi USB itu mulai mencari informasi tentang ayahnya di internet. Ia menemukan berita-berita lama tentang kecelakaan ayahnya 2 tahun lalu. Salah satu artikel menarik perhatiannya. Pembalap Baskara Sakti terlihat bertengkar hebat sebelum balapan. Artikel lain menyebutkan adanya dugaan pengaturan skor dan perjudian ilegal yang diselidiki, namun penyelidikannya dihentikan secara tiba-tiba. Bima merinding. Mungkinkah ayahnya terlibat dalam sesuatu yang berbahaya? Ia belum menyadari. Sebuah sedan hitam telah mengawasinya dari seberang jalan selama beberapa hari. Pria di dalamnya melaporkan melalui telepon. Target terpantau. Sepertinya dia belum menemukan USB-nya. Terus awasi. Laporkan jika ada pergerakan, jawab suara dingin di seberang. Malam itu, Bima kembali mimpi buruk. Ayahnya muncul. "Bima, hati-hati. Mereka mengincarmu." "Siapa, Ayah?" "Yuda. Hati-hati dengan Yuda. Dan jangan percaya siapapun sendirian." Bima terbangun dengan keringat dingin. Dari jendela, ia melihat sedan hitam yang sama. Ketakutan yang sesungguhnya mulai merayapinya. Ia sadar, situasinya jauh lebih berbahaya dari yang ia kira. Beberapa hari kemudian, Yuda kembali, kali ini bersama 2 pria berbadan tegap. "Bima, Paman datang. Kali ini tidak ada pilihan. Kau harus ikut. Ayahmu, sebelum meninggal, menggelapkan uang dari sindikat pengaturan skor. Aku harus menemukannya." Semua orang terkejut. "Bohong. Ayahku bukan orang seperti itu," teriak Bima. "Anak kecil tahu apa tentang dunia orang dewasa?" Balas Yuda dingin. Tiba-tiba, Pak Agus melangkah maju. "Tunggu. Baskara yang saya kenal bukan orang seperti itu. Kau kenal Baskara?" tanya Yuda kaget. "Ya," kata Pak Agus dengan napas dalam. 15 tahun lalu, saya adalah kepala mekanik timnya. Baskara adalah pembalap yang jujur. Ia justru mencoba membongkar sindikat itu, makanya ia dalam bahaya." Wajah Bima basah oleh air mata. Kepercayaannya pada ayahnya kembali. "Anda, Pak Agus yang itu," kata Yuda dengan wajah menegang. "Benar. Dan Anda pasti ingat, 15 tahun lalu, siapa yang membocorkan rencana Baskara kepada sindikat itu setelah ia mempercayai kakaknya sendiri? Anda, Yuda." Seisi bengkel hening. "Baskara terpaksa pensiun dini untuk melindungi istri dan anaknya. Bima, istrimu. Ibumu meninggal bukan karena kecelakaan. Mereka dibunuh oleh sindikat itu untuk menghilangkan bukti. Dan kecelakaan ayahmu 2 tahun lalu, rem mobilnya sudah disabotase, semua kebenaran yang mengerikan terungkap." "Cukup," teriak Yuda. "Sekarang yang penting adalah apa yang ditinggalkan Baskara. Berikan padaku." Ia mencoba mendekati Bima, tetapi Pak Sutisna dan Dewi menghalanginya. Saat suasana memanas, Bima melangkah maju. "Baik, akan saya berikan. Tapi dengan satu syarat. Ceritakan semua kebenarannya. Tentang ayah dan ibu. Kita bicara di tempat lain," kata Yuda. "Jangan ikut, Bima. Berbahaya," seru Pak Agus. Tapi Bima sudah memutuskan. Ia harus tahu kebenarannya. Saat Yuda hendak membawa Bima pergi, sebuah Genesis berhenti di depan bengkel, diikuti 2 mobil polisi. Pak Wijoyo turun dari mobil. "Ada apa ini?" tanyanya tenang, tetapi tatapannya tajam. Yuda pucat pasi. Polisi turun tangan atas laporan percobaan penculikan anak. Yuda, yang tidak memiliki dokumen perwalian yang sah,
tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah situasi terkendali, Pak Wijoyo menceritakan segalanya. Saya dan Baskara adalah sahabat sejak 20 tahun lalu. Kami punya mimpi membangun tim balap bersama. Tapi saat itu, saya pengecut dan tidak bisa menolongnya saat ia dalam bahaya. Selama ini saya merasa bersalah. Jadi, karena itu Om membantu saya? Benar, Bima. Kali ini, Om tidak akan lari. Pak Agus, Pak Sutisna, dan Dewi juga berikrar untuk melindungi Bima. Mereka bukan lagi sekadar rekan kerja. Mereka adalah keluarga. Kita akan mengadakan acara peringatan untuk Baskara di sirkuit Sentul, usul Pak Wijoyo. Di sana, kita akan membongkar semuanya secara langsung di hadapan media. Bima akhirnya mengeluarkan USB itu. Di dalamnya, tersimpan semua bukti yang dikumpulkan ayah dan ibunya selama 15 tahun. Rekaman percakapan, bukti transfer uang, dan daftar anggota sindikat. Ada juga pesan video dari kedua orang tuanya untuk Bima. Bima, kami melakukan ini untukmu, agar kau bisa hidup di dunia yang lebih baik. Air mata Bima mengalir deras. Ia merasa begitu dicintai. Bima, ini bukan balas dendam, kata Pak Wijoyo. Ini adalah tentang menegakkan keadilan yang diinginkan orang tuamu. Mereka pun menyusun rencana. Seminggu kemudian, di sirkuit Sentul, semua kebenaran akan diungkap. Bima tidak lagi takut. Ia punya keluarga yang akan mendampinginya. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yuda dan sindikatnya sedang merencanakan serangan terakhir untuk membungkam Bima selamanya. Hari itu pun tiba. Sirkuit Sentul dipenuhi oleh mobil siaran dari berbagai stasiun TV. Spanduk besar bertuliskan mengenang sang legenda. Baskara Sakti terpasang di mana-mana. Bima menatap lintasan balap tempat ayahnya terakhir kali berpacu. Jantungnya berdebar kencang. Yuda dan anak buahnya juga hadir, wajah mereka dingin dan penuh ancaman. Pukul 2 siang, acara dimulai. Pak Wijoyo membuka acara. Kemudian, tibalah giliran Bima. Ia naik ke atas panggung dengan langkah gemetar. Di hadapan ratusan orang dan kamera yang menyiarkan langsung ke seluruh negeri, Bima menarik napas dalam-dalam. Selamat siang. Saya Bima Sakti. Hari ini, saya akan menceritakan kebenaran tentang ayah saya. Ia mengangkat USB itu. Di sini, ada bukti yang dikumpulkan ayah saya selama 15 tahun tentang pengaturan skor dan perjudian ilegal di dunia balap. Layar besar di belakangnya mulai menampilkan bukti-bukti. Rekaman suara Yuda yang menyuruh seorang pembalap untuk kalah diputar. Wajah Yuda pucat pasi. Ia dan anak buahnya mencoba menyerbu panggung, tetapi tim keamanan yang disiapkan Pak Wijoyo berhasil menghalangi mereka. Bima melanjutkan kesaksiannya, menceritakan tentang pembunuhan ibu dan ayahnya. Ia menunjuk langsung ke arah Yuda, dan dalang dibalik semua ini adalah paman saya, Yuda Permana. Kamera menyorot wajah Yuda yang panik. Tak tahan lagi, ia berlari ke panggung sambil berteriak, "Bohong. Semua ini rekayasa." Namun, polisi yang sudah siaga langsung bergerak. "Yuda Permana, Anda ditangkap." "Tidak. Semua peninggalan Baskara seharusnya jadi milikku," teriak Yuda, mengungkapkan keserakahan yang menjadi motifnya. "Paman," kata Bima dengan suara mantap, "ayah mempercayaimu sebagai kakaknya. Tapi paman mengkhianatinya. Sekarang, semuanya sudah berakhir." Yuda dan seluruh anggota sindikat yang hadir di borgol dan dibawa pergi. Penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah untuk keberanian Bima. Pak Sutisna, Dewi, dan Pak Agus berlari ke atas panggung dan memeluknya. "Ayah, Ibu, kebenarannya sudah terungkap. Nama kalian sudah bersih," bisik Bima sambil menahan air mata haru. "Aku sayang kalian." Malam itu, berita tentang Bima menjadi tajuk utama di seluruh negeri. Semuanya telah berakhir. Sebuah awal yang baru telah menanti Bima. Ia tidak perlu lagi lari atau bersembunyi. Dan yang terpenting, ia telah menemukan keluarga yang sesungguhnya. Di pengadilan, Yuda dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Warisan Baskara Sakti, yang ternyata cukup besar, kini menjadi milik Bima. Dengan Pak Sutisna dan Dewi sebagai wali sahnya, Bima memutuskan untuk menggunakan warisan itu untuk mengubah Bengkel Jaya Abadi menjadi pusat pelatihan teknik Bima Sakti, sebuah tempat untuk anak-anak kurang beruntung sepertinya belajar keterampilan. Pak Agus menjadi kepala instruktur di sana.
Bima kembali ke sekolah dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Kisahnya membawa perubahan positif, meningkatkan citra profesi mekanik di mata masyarakat. Pusat pelatihan itu berkembang pesat, melahirkan banyak mekanik muda yang handal. Setahun kemudian, di sebuah sore yang cerah, seorang anak laki-laki kurus berusia 10 tahun datang ke bengkel. Ia tampak lapar dan ketakutan, persis seperti Bima setahun yang lalu. "Permisi, apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bima tersenyum hangat dan menghampirinya. "Tentu. Bisa bantu aku sebentar?" Ia kemudian menoleh ke Pak Sutisna. "Pak, bolehkah teman ini bergabung dengan kita?" Pak Sutisna tersenyum. "Tentu saja. Keluarga kita bertambah satu lagi." Bima memegang tangan anak itu. "Jangan takut. Di sini aman. Kita semua adalah keluarga." Kisah Bima menjadi sebuah permulaan baru, membuktikan bahwa keluarga sejati tidak terikat oleh darah, tetapi oleh hati, dan bahwa satu kebaikan kecil dapat menciptakan perubahan besar. Di bengkel Jaya Abadi, tawa dan mimpi-mimpi baru terus tumbuh setiap hari. Bagaimana cerita Bima hari ini? Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk subscribe dan like. Saya juga penasaran, di mana dan sedang apa Anda saat mendengarkan cerita ini? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Semoga kebahagiaan dan kehangatan selalu menyertai keluarga Anda. Terima kasih telah menonton, mendengarkan hari ini.